Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu lahu mukhlisun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolres Kudus, yang mana pada malam hari ini diwakili beliau Bapak Ibtu Agus Wahyudi, Agung Wahyudi, maaf nggih, Bapak Ibtu Agung Wahyudi. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Panjang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panjang, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Darussalam, yang kami hormati juga Bapak-Bapak Ketua RW se-Desa Panjang dan Bapak-Bapak Ketua RT se-Desa Panjang. Dan yang kami hormati pula Bapak Babinsa, Bapak Purwanto, Bapak Babin Kaptimas, Bapak Rudianto, dalasan dari Bidan Desa Ibu Endang, dan hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum pada acara malam ini, yaitu sosialisasi bahaya narkoba dan pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bila mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Aula Balai Desa Panjang dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang qulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan ini, saya selaku pembawa acara akan menghanturkan rantaman acara yang akan berjalan di acara sosialisasi bahaya narkoba dan pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar, serta nanti ada hiburan ketoprak di lapangan Desa Panjang. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, dan yang nomor 3 sambutan-sambutan. Dan yang nomor 4 nanti adalah sosialisasi bahaya narkoba dan pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar oleh yang mewakili Bapak Kapolres Kudus, panjenenganipun Bapak Ibtu Agung Wahyudi, dan diakhiri dengan penutup serta nanti Bapak Ibu dapat langsung ke tempat hiburan ketoprak di lapangan Desa Panjang. Untuk itu, pada malam ini, supaya acara ini dapat berjalan dari awal sampai akhir, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah ini, acara pada malam ini sampai dengan selesai dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, amin Allahumma amin. Li ridha illahi ta'ala ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih matur nuwun. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat berdiri sejenak. Cukup, hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk menghijau acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak Kepala Desa Panjang Bapak Eko Oktavian. Kepadanya waktu kami aturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibtu Agung Wahyudi selaku Satres Narkoba dari Polres Kudus. Yang saya hormati BPD Desa Panjang Bapak Setiabaya Ayu Wibowo. Yang saya hormati Bapak Ibu perangkat Desa Panjang. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas Desa Panjang. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, seluruh wilayah Desa Panjang. Tidak lupa yang saya hormati dari Karang Taruna, dari pengurus PKK, termasuk Linmas dan KSD Desa Panjang dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul di Aula Balai Desa Panjang dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba sekaligus pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar, singkatan dari bersih dari narkoba gitu Pak ya. Kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan bahwa pada malam hari ini pemerintah Desa Panjang melaksanakan giat sosialisasi bahaya narkoba sekaligus kerjasama dengan Polres terutama dari Satres Narkoba terkait dengan pengukuhan Kampung Bersinar, Kampung Tangguh Bersinar yang seyogyanya dari berbulan-bulan kemarin Pak. Cuma karena kesibukan masing-masing kita siap, dari Polres ternyata ada kegiatan lain, Polres siap, kita juga ada kegiatan lain. Alhamdulillah malam hari ini kolaborasi ini bisa
terwujud, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kegiatan ini penting terutama untuk kampung dari Desa Panjang, kampung kita, karena mengingat bahaya narkoba ini semakin lama semakin membahayakan, terutama adalah di generasi kita, generasi Desa Panjang. Mungkin jenengan di Sempon Mireng lah ya. Jadi harapan kami adanya sosialisasi ini setidaknya bisa menekan peredaran narkoba, syukur-syukur seperti yang kita canangkan malam hari ini, yaitu Desa Panjang menjadi desa yang bersih dari narkoba. Amin Allahumma amin. Semoga niat kita semua di sini dalam menyelamatkan generasi muda, termasuk setidaknya menyelamatkan keluarga kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak karawanipun. Semoga kita semua niatnya diridhoi oleh Allah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun kepada Bapak Kepala Desa Panjang yang telah memberikan sambutan pada pembukaan acara pada malam ini. Selanjutnya yaitu sosialisasi bahaya narkoba dan pengukuhan kampung tangguh bersinar. Nanti ada penjelasan yang banyak-banyak dari Bapak Ibtu Agung Wahyudi. Apa sih bahaya narkoba dan apa sih kampung tangguh bersinar? Insya Allah nanti dijelaskan oleh Bapak Ibtu Agung Wahyudi. Untuk itu kepadanya waktu kami aturkan secukupnya. Matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Panjang, yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati keluarga besar Desa Panjang, yang kami hormati dari perwakilan Koramil yang mewakili Pak Babin, Pak Babinsa, kemudian dari perwakilan yang kami hormati Pak Babin Polsek Desa Pak Rudi, serta para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini adalah kesempatan yang luar biasa hingga kita semuanya bisa hadir di dalam acara yang sangat mulia ini. Yang kedua, kami mengaturkan mohon maaf karena Bapak Kasat tidak bisa hadir dan kami pun agak terlambat. Tadi kami kegiatan wasrik dari Mabes Polri yang bertempat di Pati mulai dari pukul 06.00 tadi pagi, dan ini belum sampai rumah langsung ke sini. Dan habis ini pun kita langsung kegiatan pengamanan di Undaan juga. Nah, jadi mohon maaf apabila kami terlambat, kemudian nanti kita kegiatan juga tidak bisa mungkin maksimal dalam penjelasan mengingat dan menimbang waktu kita yang terbatas. Dan sekaligus di sini juga sedang ada kegiatan ketopraan Pak Nji. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Kepala Desa beserta keluarga besar Desa Panjang, karena sangat pentingnya acara ini, Binluh ini sangat kami dambakan karena tidak semua pihak itu mendukung kegiatan pembinaan penyuluhan apalagi berkaitan dengan narkoba. Bahkan nuwun sewu, kita tidak menjelekkan suatu daerah. Ada di daerah sebelumnya, saya di daerah Jakarta Polda Metro, itu ada desa itu yang sangat sulit kita masuki untuk penyuluhan karena adanya jaringan yang ada di dalam. Dan dengan ini kita harapkan kita sama-sama di dalam kegiatan Binluh dan pengukuhan kampung tangguh ini, mari kita bersama-sama nanti dalam penindakan atau kegiatan preemptif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apa yang disampaikan tadi Pak Lurah benar apa adanya.
mengingat situasi modus operandi yang terjadi semakin tahun semakin berkembang dan semakin membahayakan generasi muda. Kita tidak panjang kali lebar, kita langsung tentang non saya kalau tak berdiri nggih. Amit non saya. Nah, ini hanya nanti kita sebatas pengenalan-pengenalan, mulai dari pengertian narkoba, kita tidak panjang. Nanti untuk seandainya pengen lebih jelas lagi, menawi badhe sowanten Sat Narkoba Polres Kudus, kepanggih kula ngobrol-ngobrol sak puase, monggo. Pas kebetulan kalau nggak ada kegiatan, pas mampir mereka, tak mampir ngone Mas Agung, apa mampir ngone Om Agung, ngone Pak Agung, monggo kita terbuka. Atau bukan nawi boten mampir ten griya kula daerah Wergu caket Super Penyet mriku. Monggo pinara daleme Pak Agung ngoten. Aku tak mau tanya-tanya tentang istilah atau pengertian narkoba atau apabila ada informasi maupun dan lain sebagainya. Monggo. Nah, saya kesini juga tidak sendiri, saya mengajak Pak Sigit. Beliau berpangkat brigadir. Kebetulan beliau juga dulu sebelumnya dari Kalimantan, kemudian ke Polda Metro, ke Mabes Polri, ke Polda Metro, dan terakhir di Kudus. Beliau Pak Sigit. Ya, kebetulan sekarang saat ini bujang saat ini, tetapi walaupun statusnya nikah karena istrinya ada di Jakarta. Selamat malam Pak Sigit. Oke, kita lanjut. Narkoba, istilah untuk narkotika, psikotik dan bahan berbahaya lainnya atau zat aktif lainnya. Istilah ini sering dipakai adalah dengan istilah nafsa, namun orang sering bersebutnya narkoba. Nah, narkoba adalah kepanjangannya tadi, narkotika, psikotika dan bahan berbahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, atau penurunan untuk menghilangkan kesadaran, hilangnya rasa ngeri sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlalu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh sabu. Sebenarnya jenis narkoba itu banyak sekali, hampir lebih dari 400 jenis. Nah, yang ini yang sering marak dan mudah didapatkan. Seperti sabu, nah, bentuknya seperti kristal. Ada yang belum pernah lihat sabu? Yang bohong nih, belum pernah. Oke. Secara umum itu bentuknya seperti garam krosok atau seperti terawas. Yang mirip sekali itu terawas kalau dideplok. Tahu terawas nggih? Nah, secara umumnya seperti itu. Dan sabu sendiri itu pun berbagai jenis juga, bukan hanya jenis ini. Ada yang blue ice, sabu red. Yang paling istimewa itu blue ice. Harganya 1 gram itu mencapai 3.600.000. 1 gram. Ya, itu kalau beli emas sudah dapat berapa gram itu. Nah, itu hanya sabu, itu belum yang lain. Ini hanya pengenalan dasar. Nanti silakan monggo suatu saat kalau mau ngobrol-ngobrol, monggo. Nah, kemudian ada heroin, ini sudah jarang. Ini sering dulu kita terakhir pengungkap heroin itu saat saya sebelum di sini di Narkoba Polda Jawa Tengah, itu juga kita terakhir di Solo. Dan untuk Kudus belum dapat. Ekstasi, pil koplo di Kudus masih jarang, tetapi nuwun sewu di tetangga sebelah Kabupaten Pati dan Jepara masih banyak kita temukan. Terakhir saya mengamankan di Jepara itu hampir 2.000 lebih sedikit. Pil koplo satunya kurang lebih 700 sampai 1.300.000 tergantung dari jenisnya dan warnanya. Itu pil koplo. Ekstasi, mohon maaf, ekstasi. Nah, kemudian ganja. Ganja ini ada variasi lagi sekarang yang namanya dengan sinte, yaitu tembakau atau ganja gorila. Tembakau yang disemprot dengan kimia tertentu sehingga menimbulkan ketergantungan yang kandungannya sesuai dengan ganja. Ini hanya beberapa contoh, masih banyak lagi. Kalau kita ulas bisa besok pagi belum tentu selesai.
Lanjut. Kemudian untuk mengetahui gejala apa saja saat orang menggunakan narkoba, ciri-cirinya fisik adalah badan turun drastis, kurus. Itu biasanya untuk sabu. Dan kalau yang dulu sering digunakan sebelum sabu adalah sejenis obat apa Pak, kok saya lupa. Yang zaman dulu yang ramai sebelumnya sabu masuk. Itu badan cepat kurus karena dia setelah penggunaan, biasanya penggunaan sabu itu orangnya jadi pemalas, pengennya tidur. Nah, tangan penuh dengan bintik-bintik merah ini biasanya dia itu dulu penggunanya dengan yang berkaitan suntik-suntik. Mata terlihat cekung, merah dan sebagainya, sabu juga bisa, yang lain bisa, lem juga bisa. Lem ibon, lem fog, nah itu yang biasa akan digunakan untuk anak-anak yang dengan yang murah. Kemudian yang kita perlu waspadai saat ini adalah yang sering merusak generasi muda, anak-anak sekolah dan lain sebagainya, itu adalah obat-obatan daftar G yang dilarang. Harusnya menggunakan resep, tetapi dia penggunaannya tanpa resep. Kemudian buang air besar, kecil dan sebagainya itu susah. Ini ciri-ciri secara umum, lebih ada yang spesifik. Kalau di sini saya lihat sementara belum ada indikasi yang bekas pengguna. Dari mata, tatapan mata itu sudah kelihatan kalau kita sudah sering memantau. Lanjut. Perilaku, sering melupakan tanggung jawab tugas-tugasnya. Sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, suka mencuri uang, selalu kehabisan uang. Biasanya ini adalah digunakan jaringan. Kenapa dia suka mencuri uang? Kalau udah overdosis atau ketagihan, sekali kita menggunakan itu akan ketagihan. Jangan pernah mencoba dan mendekatinya. Lanjut. Kerap kali dihabiskan di kamar, kloset, gudang dan sebagainya, takut air, sering batuk-batuk, pilek, bicara cadel dan sebagainya. Nah, ini ada ciri-ciri umum. Kalau yang sudah ketergantungan, dia mandi pun jarang. Dan selama saya mengamankan saya tersangka penyalahgunaan narkoba, tempat tidak ada yang bersih, pasti jorok. Kemudian kalau ada ciri keluarga kita, kalau ada keluarga kita yang sudah tanda ya, nah, itu coba dicekkan. Kalau takut dibawa ke saya nggak apa-apa. Lebih baik keluarga kita segera kita deteksi dan kita rehabilitasi daripada suatu saat dia lebih parah atau lebih kena dampaknya. Di antara ada yang paling fatal itu dengan dampak hukum. Cadel dan lain sebagainya ini udah pemakainya sehari lebih 1 gram. Rata-rata orang udah pelo cadel untuk sabu. Lanjut. Sering mengalami buruk, mengeluarkan air mata, mengalami nyeri kepala, sering menguap, sering berbohong. Nah, ini salah satu juga. Lanjut. Nah, kemudian tugas pokok fungsi peranan kita selama kita jadi narkoba adalah melaksanakan pembinaan fungsi lidik, sidik, pengawasan, penyidikan, penggunaan, peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta binluh dalam rangka pencegahan rehabilitasi. Nah, termasuk kegiatan ini adalah salah satu tugas kita memberikan binluh untuk pencegahan deteksi awal. Pokoknya malam ini saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada Pak Lurah serta keluarga besar Desa Panjang yang dengan ketulusannya melaksanakan kegiatan ini. Sehingga kita harapkan keluarga besar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan bisa menangkal apabila ada jaringan yang ingin mencoba masuk. Jangankan di sini yang luas, belum lama saat saya belum pindah ke Kudus masih di Polda, saya mengamankan salah satu pondok yang di situ diracuni sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia pura-pura masuk jadi santri, nggak taunya dia tanpa pengawasan dari pondok, orang itu nyekoin santri yang lain. Alhamdulillah bisa
terdeteksi dengan adanya seperti penyeruan seperti ini. Nah, ini kemudian fungsinya melakukan penyidikan, pembinaan, pengawasan, dan menganalisa kasus. Lanjut. Ini kita jelaskan yang tercepat. Untuk sanksi pengguna penyalahgunaan narkoba, pengedar yang paling ringan minimal 4 tahun penjara. Pengedar. Ini untuk tingkatan narkoba, psikotropika, narkotika. Beda dengan kalau obat koplo itu ada tapi dia kena undang-undang kesehatan. Dan paling ringan selama saya masuk di Kudus, paling ringan untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah 1,5 tahun. Itu obat-obatan. Kalau untuk narkotika paling minim untuk pengguna adalah minimal 4 tahun penjara. Pasalnya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya monggo lain waktu kita sharing. Kemudian untuk pengguna, pengedar dan lain sebagainya, maksimal penjara 4 tahun. Non sewu, saya tadi kewalik. Untuk pengguna tadi 4 tahun maksimal. Tapi kalau untuk pengedar, kemudian dia sebagai produsen atau membuat dan lain sebagainya minimal 4 tahun. Kita mengamankan di Solo dia home industri narkotika dan industri ekstasi. Terakhir kena 16 tahun di Nusa Kambangan. Nah, ini contoh atau ancaman hukuman dari penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Nah, ini adalah peta-peta se-Jawa Tengah yang dengan tanda merah adalah tinggi, hitam sedang, dan biru adalah rendah. Alhamdulillah di Kudus ini masih kategori rendah. Namun yang ada beberapa tempat, Jepara, Semarang, Surakarta, ini adalah juara. Nomor 1 adalah Surakarta, yang kedua ranking di Jawa Tengah yang terdapat dalam penyalahgunaan adalah Semarang, ketiga Jepara, kemudian yang keempat Pekalongan. Saat ini yang terdaftar di dalam penyalahgunaan terbesar. Belum lama juga Polda Jawa Tengah kemarin unit saya yang lama mengamankan sebelum bulan lalu itu 54 kilo, kemarin 18 kilo. Itu kalau 1 gramnya yang biasa kita hitung 1.100.000 sampai 1.300.000 tinggal ngeping kemawon duit apa kertas. Nah, ini adalah, namun tempat kita khususnya Kudus, apalagi Desa Panjang ini adalah titik rawan. Jadi dengan adanya Kampung Tangguh ini, ya, saya sangat ucapkan terima kasih sebagai benteng karena kita dekat dengan non sewu perbatasan dengan Jepara. Juga nanti kalau daerah belakang sana, karena rute Kudus yang selama ini kita amankan itu jalurnya mulai pinggiran, dia tidak berani masuk tengah, mulai jalur utara, selatan, barat, timur lewatnya pinggiran. Jalur Pati lewatnya lewat Gembong dan sebagainya, Dawe baru ke sini. Untuk Jepara dia pinggiran Kaliwungu ke pinggiran sini, mepet, nggak berani lewat tengah, pasti kelacak kalau tengah. Untuk yang dari Solo, dari Purwodadi, kemudian dari Karanganyar, Jogja itu jalurnya sana, pinggiran semuanya. Lanjut. Nah, ini data ungkap kasus kita terakhir hingga saat ini. Untuk Januari hingga Agustus adalah 9 kasus dan 21 tersangka. Ada 1 orang juga yang di bawah umur. Nah, tahun 2023 27 kasus, 32 tersangka, dan 2004 9 kasus, 21 tersangka. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa giat yang kita lakukan, dan ini adalah Kampung Tangguh yang sudah kita kukuhkan se-Kabupaten Kudus, Desa Megon, dan yang ke-15 ini adalah Desa Panjang. Dan kami harapkan dan mohon bantuannya dari keluarga besar Desa Panjang dengan dipimpin Pak Kepala Desa, desa ini bisa bersih, benar-benar bersih, dan bisa menangkal semua jaringan narkoba yang ingin masuk, apapun itu,
baik narkotika, psikotropika, zat adiktif maupun obat-obatan yang terlarang. Lanjut. Lanjut. Wah, iki dalil iki ora pas. Iku ini Pak Yai. Ayo lanjut. Nah, ini kurang lebihnya seperti kita sampaikan malam ini. Sebenarnya masih panjang, kita pengen dicerita. Paling enggak itu 2,5 jam. Nah, namun karena kegiatan dan sebagainya, juga nanti Pak Pur juga mungkin habis ini kegiatan juga. Sekali lagi kita mohon maaf apabila dalam penyampaian malam ini tidak maksimal atau ada kalimat-kalimat tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ya. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Agung Wahyudi yang telah memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar. Namun Bapak-bapak dan Ibu diberikan satu kesempatan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang hal-hal yang sudah dijelaskan kepada hadirin. Monggo Pak, satu pertanyaan saja Pak. Pak Heru nggih. Terima kasih. Ada Bapak narasumber yang kami hormati. Izinkan perkenalkan kami Pak Heru dari Ketua RT 7 RW 2. Yang kami tanyakan pertama adalah selama ini yang kami tahu kalau ada kejadian orang pengguna narkoba atau bagaimana itu sifatnya rahasia Pak. Jadi kami walaupun RT juga tidak tahu. Nah, itu hubungannya dengan itu mungkin bisa kami diberi advice dari Bapak selaku pimpinan RT gitu, supaya bisa menghindari, mencegah. Tadi kan Bapak mencapaikan istilah preemptif ya Pak, itu bagaimana. Yang kedua juga hubungan dengan itu, di tempat kami itu kan ada 9 tempat indekosan. Walaupun secara rutin pemilik kos itu laporan yang kos, tapi untuk kejadian sehari-hari kami tidak bisa memantau, walaupun ada sebagian kos memiliki CCTV. Nah, ini mungkin kita juga minta advice baiknya bagaimana, karena kalau melihat apa yang disampaikan bahwa Pak, walaupun peredaran narkoba itu melipir, kan bisa juga nanti lewat kos-kosan ya Pak. Nah, itu mungkin kami mohon advice. Yang terakhir, kami karena tinggalnya di sawah ya Pak Lurah, nggak ngerti yang namanya pohon ganja itu kayak apa Pak. Mbok menawa nanti ditampilkan nanti dipadakno karo kenikir apa saya nggak tahu. Itu saja gitu Pak Agung, Pak narasumber, matur nuwun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Tepuk tangan riyin kagem beliau ingkang sampun memberikan pertanyaan yang luar biasa. Siap. Yang pertama kan saya jawab, kok kenapa setiap penangkapan bersifat rahasia? Oke. Langsung saya jawab, untuk narkoba memang kita gerakan hampir rata-rata gerakan senyap. Beda sama dengan pidana umum. Kalau pidana umum itu sekalian kelihatan dan untuk shock terapi yang lain. Tetapi kenapa narkoba itu senyap? Karena apa? Kalau kita ketahuan sebelumnya, itu jaringan itu udah hilang. Saya di Solo atau di beberapa tempat lain belum menyentuh apa-apa, baru masuk ke wilayah tersebut, itu sudah ada WA masuk, awas Polda Mudun, awas Polda ning kene. Loh, makanya kita senyap dan tidak pernah. Dan ini pun pernah kita sosialisasi atau kita informasikan, pernah kita mengamankan juga di Semarang. Kita sampaikan Pak RT nuwun sewu jenengan silent mawon, karena kita harus mengungkap jaringannya, jangan di share di grup. Hanya saya menginformasikan kalau ada anggota atau warga jenengan yang kita amankan. Kalau nanti kita sudah bisa ungkap,
sampai jaringan yang ada di situ, baru nanti kita sampaikan ke pihak keluarga. Ternyata gini saya, Pak RT-nya malah woro-woro di grup, gembongnya sudah kabur karena di grup itu dia masuk di situ. Nah, memang untuk gerakan narkoba kita lebih senyap Bapak. Tujuannya apa? Jaringan narkoba itu parno, sensitif. Dengar sedikit, les. Lah, beda sama pengguna pil koplo. Pil koplo itu non sewu yang dipakai anak-anak oknum anak pang. Dia nguntal habis itu minum. Nah, itu saraf takutnya pedot. Makanya akeh sing do nekat. Orang sebelum musik dangdutan kok dia udah minum itu, pedot sarafnya. Karena dia sudah tidak, rasa takutnya hilang. Nah, beda kalau pengguna narkoba rata-rata orangnya parno, takutan, sidik-sidik curiga ini iku anggota tak dudu. Iki sapa? Nah, itu. Jadi alasan kita kenapa silent, memang kita bergerak secara diam-diam, tujuannya supaya kita tahu jaringannya itu dalam bergerak. Nah, untuk preemptifnya memang kita melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti ini secara umum, tetapi dalam pendidikan kita silent. Bahkan sampai kita amankan pun kita harus silent. Karena kita juga tidak seudon dengan yang lain. Kita ngamankan ini belum kemana-mana, sana ada yang tahu, ternyata ada oknum juga. Kita juga tidak menjelekkan hal itu. Nah, terus yang kedua, kos-kosan. Betul, selain dari Wat Pelipir, kos-kosan juga banyak. Apalagi zaman sekarang orang ngekos tuh gampang, pakai KTP orang lain pun bisa. Nah, ini kita nanti mohon bantuannya mulai Pak Babin, Pak Babinsa, dan seluruh perangkat desa dan khususnya pemilik kos-kosan, supaya dalam pendataan itu, dalam melaporkan kepada pihak terkait RT, RW, lurah dan sebagainya, itu menanyakan lebih detail apabila itu bukan warga asli desa. Nah, kemudian yang terakhir untuk daun ganja. Kalau di Belanda, di Thailand itu dilegalkan, namun di Indonesia masih tetap diilegalkan. Karena sampai sekarang undang-undang itu masih ada. Nah, daun ganja memang sekilas mirip kenikir, Bapak. Sekilas mirip kenikir, hampir mirip. Cuman kenikir kembang itu warnanya kuning, yang membedakan itu. Baunya agak sangit. Nah, nanti kapan-kapan kalau jenengan ada kesempatan pas main ke Polres, lewat ke Polres, aku tak mampir ngene Mas Agung, dengan senang hati, mangke kula tunjukkan. Cuma nanti antara yang kering dan yang basah itu sudah berbeda. Kalau yang masih basah, hijau itu jelas. Tapi kalau sudah kering, nah bentuknya wis kayak godong wis garing, ini pripun sih Ben? Nah, monggo suatu saat bisa sowan. Kita di kantor ada contoh-contohnya itu. Nah, malam ini memang belum sempat kita bawa, mengingat tadi dari Pati langsung ke sini. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Apabila tidak puas nanti kapan-kapan monggo kita sharing di Polres atau pas di mana nanti kita ketemu atau janjian. Nanti saged nyuwun nomor HP kula. Nggih. Ngoten ya Pak J. Nyuwun ngapunten menawi jawabannya ada yang kurang pas atau kurang puas. Matur suwun. Nggih, terima kasih kepada Bapak Ibtu Agung Wahyudi atas jawabannya. Selanjutnya yaitu untuk menyingkat waktu, karena Bapak Ibtu Agung Wahyudi badhe tindak malih teng kene acara sanesipun, yaitu acara pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar. Kepada para petugas dimohon untuk menyesuaikan dan berdiri, nggih. Desa Panjang bisa. Nah, gini, tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini jam 19.40
kami dari Satres Narkoba Polres Kudus menyatakan pengukuhan Kampung Tangguh Bersinar di Desa Panjang. Siap. Matur suwun atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang mulia ini. Kami selaku mewakili Pak Kasat mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. Kemudian kami selaku instansi dalam pemberantasan narkoba, kami sangat-sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara sudah berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Untuk itu acara di penghujung ini nanti ada pembukaan, tentunya ada penutup. Dengan lancarnya semua atas rindunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun, nanti Bapak Ibu saged midhangetaken hiburan acara ketoprak di lapangan Bal Desa. Ngoten Pak nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, sugeng kondur.